Selamat datang semuanya di Replik, Presensi Publik, BEM Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta. Halo teman-teman Spotify, YouTube, dan juga Instagram BEM FH Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta. Selamat siang, selamat pagi, selamat sore, dan juga selamat malam dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama kita di Replik. Nah, pada replik kali ini yang bertepatan dengan Pekan Intelektual, kita akan membedah buku Perempuan di Titik Nol dalam perspektif 16 HKTP. Nah, sebelum kita masuk ke bukunya, mungkin aku izin perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama aku Azkia, dan kali ini aku nggak sendirian. Di samping aku sudah ada partner untuk ngobrol, untuk diskusi dalam berjalannya acara ini. Mungkin boleh dong untuk perkenalan? Halo semuanya, nama aku Fatan. Kita berdua dari staf Departemen Kajian Strategis dan akan menjadi moderator dalam diskusi kali ini. Nah, di sini kita juga nggak berdua doang dong pastinya, karena kita udah menghadirkan partner diskusi sekaligus narasumber kita untuk membedah buku ini secara bersama-sama. Mungkin boleh nih Kak Omar untuk diperkenalkan dulu dirinya secara lengkap. Oke, baik. Mungkin izin perkenalkan diri aku terlebih dahulu. Jadi perkenalkan teman-teman semua, nama saya Omar, saya mahasiswa hukum UPN Veteran Jakarta dari angkatan 2024. Saya di sini membersamai teman-teman dari BEM, dari bidang sosial politik untuk membahas buku berjudul Perempuan di Titik Nol. Mungkin itu aja perkenalan singkat dari diri aku. Boleh lanjut teman-teman. Oke. Mungkin sebelum kita masuk ke bahasan yang lebih serius, kita nyantai dulu kali ya. Mungkin aku mau nanya sih Kak Omar, apa sih kesibukannya beberapa waktu ini? Oke, kemarin itu aku ada sempat juga dapat tugas hukum pidana. Jadi kita observasi untuk pengadilan negeri untuk kita nyari kasus, dan dari tugas itu kita kayak catat gitu gimana skenario-nya dari awal sampai kelar, dan itu bakal jadi penilaian di UAS. Terus juga paling untuk sekarang sama ini kan juga mendekati ini kan mau UAS, jadi paling kesibukan aku untuk siap-siap buat UAS aja sih, untuk kayak gitu paling. Oke, nah mungkin gitu aja ya teman-teman, diskusi santainya dulu. Nah, jadi di sini kita berdua bakal nemenin kalian semua bersama narasumber kita untuk membahas sebuah karya sastra yang isinya tuh sangat jujur dan juga relevan dalam realitas yang saat ini terjadi di Indonesia. Nah, karya ini tuh menggambarkan sebuah sistem patriarki yang bisa menghancurkan kehidupan seseorang sampai dia itu berada di titik nol. Nah, kita bakal diskusikan ini melalui berbagai perspektif baru yang mungkin bakal membuka pikiran kita semua lebih jauh lagi. Di episode kali ini, kita mulai dengan bahasan singkat mengenai buku Perempuan di Titik Nol. Nah, oke teman-teman. Jadi Perempuan di Titik Nol itu adalah novel dari karyanya Nawal El-Saadawi yang menceritakan kisah perempuan bernama Firdaus, seorang wanita Mesir yang hidup dalam masyarakat patriarkal yang menindas. Setelah mengalami pelecehan seksual, kekerasan, dan eksploitasi sejak kecil, kekerasan dan akhirnya dia ini membunuh seorang germo untuk membela dirinya. Nah, novel ini tuh berfokus sebagai refleksi untuk kita, dan juga di novel ini tuh untuk menceritakan perjalanan hidupnya, perjuangannya untuk kemerdekaan, dan kritiknya terhadap sistem yang menindas perempuan yang berpuncak pada penolakannya terhadap pengampunan dan penerimaan hukuman mati dengan martabat. Nah, yang bikin buku ini itu penting untuk dibahas adalah karena ia itu memberikan kita sorotan lain. Kalau kekerasan perempuan yang terjadi saat ini itu nggak berdiri sendiri, namun kekerasan itu dibangun, dilegitimasi, terstruktur, terulang, dinormalisasikan, bahkan sampai dibungkam. Nah, kita juga sering lihat kalau kekerasan itu sebagai kejadian personal, perempuan yang dipukul suaminya, dilecehkan seseorang, dipaksa melakukan sesuatu yang tidak ia suka oleh orang lain, padahal sebenarnya mungkin itu semua terjadi akibat sistem yang telah ada. Nah, ini juga lewat kisah Firdaus, Nawal El-Saadawi menunjukkan gimana nih lembaga keluarga, agama, ekonomi, pendidikan, hingga negara ini bisa berperan dalam membungkam perempuan. Dan itu kalau boleh jujur nggak jauh beda nih sama apa yang mungkin masih bisa sering kita lihat hari ini. Nah, saat ini juga kan kita lagi memperingati 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan.
Dan jujur aja kayak buku ini tuh cermin besar yang maksa kita tuh untuk berkaca sejauh apa sih kita sudah melawan kekerasan itu sendiri. Firdaus ini dalam buku ini hidup lama dalam budaya bisu, kondisi yang juga sangat relevan dengan realitas yang terjadi di Indonesia saat ini. Korban yang takut melapor, takut disalahkan, dan juga takut tidak dipercaya. Nah, budaya yang menyalahkan korban, kekerasan domestik yang dianggap masalah rumah tangga belaka, sampai kekerasan digital yang sudah muncul di permukaan, semuanya ini ada di sini. Bahkan di Indonesia, lagi-lagi Kemenera mencatat lebih dari 60% kekerasan itu terjadi di rumah sendiri dan banyak yang tidak dilaporkan. Persis seperti kisah Firdausnya yang sebagai tokoh utama dalam cerita ini ya. Oke, biar pembahasan kita nggak lebih dalam lagi dan nggak berhenti di interpretasi aja nih, mungkin langsung aja kita bahas lebih mendalam sama narasumber kita ya, sama Kak Omar. Oke, Kak Omar, aku mungkin langsung masuk ke pertanyaannya. Boleh. Nah, pertama yang mau aku tanyain itu gimana sih Kak Omar ngelihat relevansi dalam buku Perempuan 0 ini dalam konteks gerakan 16 AKTP di Indonesia saat ini, dan juga kesan pertama setelah membaca tuh gimana sih yang Kak Omar rasakan? Oke, baik. Mungkin untuk buku ini ya, buku Perempuan di 0 ini, untuk relevansinya dengan kondisi di Indonesia saat ini ya, Iya, betul. itu sangat bisa dibilang relevan lah. Kita lihat buku ini tuh kita sepengetahuan aku dari buku ini tuh dari tahun berapa gitu, udah lama lah ya. Iya. Tapi dari kisah yang ada di buku ini itu masih terjadi atau masih kasus itu masih mirip-mirip seperti apa yang dialami oleh perempuan yang mengalami kekerasan di Indonesia seperti itu. Dimana yang aku baca juga bahwa seperti yang mungkin tadi Mas Fatan bilang ya, kalau dari tokoh utama ini si Firdaus itu takutlah untuk speak up, terutama ketika dari lingkungannya dia juga yang sebagai pelaku utama yang melakukan kekerasan terhadap dirinya gitu, bukan sebagai pendukung, bukan orang yang ibaratnya menyembuhkan dia dari traumanya, tapi malah sebagai pelaku utamanya. Dan hal ini juga sering kali terjadi di Indonesia, di mana ya seperti yang tadi Mas Fatan bilang juga bahwa kekerasan terhadap perempuan itu juga sering banget di ruang-ruang yang kita nggak tahu. Kalau kita sering banget fokusnya itu kita lihat bahwa kekerasan terhadap perempuan di ruang-ruang umum kayak di KRL atau bahkan di kampus sekalipun itu yang udah kelihatan. Nah, tapi masih banyak lagi yang belum terungkap, yang masih belum terlihat, yang terjadi di rumah tangga seperti itu. Maka itu sangat relevan bahkan untuk sampai detik ini. Maka itu bikin aku kagum juga bahwa kayak kasus yang terjadi di buku itu masih terjadi gitu loh, masih relevan lah. Padahal sebenarnya setelah udah berapa puluhan mungkin ratusan tahun harusnya kita bisa mengurangi kekerasan terhadap perempuan seperti itu. Dan mungkin untuk tanggapan aku ya mengenai buku ini setelah aku baca, ini bukunya lumayan dark menurut aku, kayak benar-benar keras lah. Maksudnya banyak juga orang yang review buku ini tuh kayak dia harus untuk punya pemikiran yang matang, dia harus cukup umur supaya bisa paham, karena memang isinya tuh berkaitan sama hal-hal yang seksual tuh bukan cuman bukan kekerasan biasa gitu nih, kekerasan yang memang dialami oleh korban secara terus-menerus sampai akhir hayatnya. Mungkin itu sih. Jadi ini buku yang cukup dark, mungkin ya gelap lah, mungkin kayak gitu. Ya. Setuju juga sih sama apa yang Mas bilang tadi, karena dari buku ini tuh yang notabene itu udah lama banget. Harusnya di era modern yang sekarang ini udah nggak relevan lagi lah terkait KS. Ya harapannya sebenarnya seperti itu. Iya betul. Sama aku mungkin mau nanya, jadi di dalam bukunya ini kan ada di titik tertentunya itu Firdaus justru dia malah merasa berdaya gitu, atau malah bebas ketika dia terjun ke dalam dunia prostitusi. Nah, gimana nih Mas Omar memahami kata bebas itu gitu? Sebenarnya kalau kita lihat dari buku ini,
kita lihat tokoh Firdaus itu sebagai orang yang seperti aku bilang sebelumnya, kayak dia terus mengalami kekerasan yang dialami oleh orang-orang di lingkungannya tanpa adanya dukungan. Bahkan dia dilecehkan sama pamannya, terus juga dia juga sempat secara nggak sengaja dilecehkan sama temennya pas kecil, terus juga tanpa sengaja juga si tokoh Firdaus ini dia kayak ada khitan bagi perempuan, dan itu tanpa adanya persetujuan dari dirinya, seperti itu, tanpa ada persetujuan dari si Firdaus. Dan bahkan sampai ketika dia mencapai usia di mana dia itu maksudnya mungkin udah balik lah ya, dia tuh nggak ngerti kalau dia tuh mengalami kekerasan seksual. Dia nggak paham, karena sepengetahuan aku kalau dari sisi medis, kita lihat kalau misalnya kita bagi perempuan itu termasuk pelanggaran HAM, karena sepengetahuan aku dia jadi nggak bisa merasakan gairah seksual. Jadi itu yang dia, sedangkan gini, dia nggak paham kalau dia nggak bisa merasakan gairah seksual lagi, tapi dia mengalami itu dari usia yang kecil. Itu yang menjadi permasalahannya. Terus juga ketika dia sampai usia dewasa dan dia menikah, dia terus mengalami kekerasan yang sama ketika dia masih muda. Dia dipukul sama ayahnya, sama keluarganya lah, seperti itu. Terus juga sama suami juga ngelakuin hal yang sama. Masih ada perilaku patriarki di situ. Bahkan ketika ada orang baru di hidupnya, ibaratnya ya, orang baru yang datang ke kehidupannya, bahkan itu sesimpel kayak dikasih apel aja atau dikasih buah, itu dia seneng banget rasanya si Firdaus ini. Karena sebelumnya dia nggak pernah ngalamin itu. Kayak seolah-olah ada nih, akhirnya ada orang yang bisa ngasih gue opsi, yang nanyain opsi buat gue, ketika orang lain itu terus menerus kayak semaunya mereka aja ke gue. Padahal gue mungkin kayak nggak suka tindakan mereka ke gue seperti itu. Tapi baru kali ini. Tapi bahkan meskipun pada akhirnya ada orang barunya pun juga ngelakuin kekerasan yang sama gitu. Jadi dia ngulang lagi kekerasannya. Jadi si Firdaus ini dapetin kekerasan berkali-kali kayak gitu. Dan kasusnya pun sama. Jadi mungkin dia cukup muak, dan pada akhirnya dia memutuskan untuk masuk ke dunia prostitusi. Dan di sini untuk pertanyaannya Mas Fatan tadi, kenapa dia nyebutnya tuh bebas? Mungkin konteks bebas di sini menurut aku adalah dia tuh jadi bisa milih untuk orang yang benar-benar memakai tubuhnya. Misalnya kayak gini loh, itu tuh tanpa konten dia, kekerasan dia itu tanpa konten dia. Mau bagaimanapun kita lihat dari prostitusi gimana, dari segi agama, dari segi gimana orang mau melihat kita, tapi dengan prostitusi ini dia tuh jadi lebih bebas atas tubuhnya, karena itu gimana pun adalah pilihan dia sendiri. Maka itu yang dianggap sebagai kebebasan bagi dirinya. Oh, dia bisa nentuin lu mau bayar gue berapa, kayak gitu loh. Sedangkan orang-orang ya nggak pernah untuk nanyain hal itu ketika dia terus-menerus mengalami kekerasan, mau dia alami ibaratnya dia hubungan badan mungkin kayak gitu tuh nggak pernah. Jadi itu menurut aku kebebasannya tuh di situ. Makanya dia merasa lebih punya power di situ ketika dia menjadi prostitusi. Meskipun pasti ada berbagai pandangan tentang prostitusi, kayak apa sih cewek-cewek yang buruk. Bahkan sempat juga kayak dari yang aku baca kalau orang-orang yang ibaratnya bahasa nyewa dia ya, ketika dia menjadi prostitusi, dia dinilai sama orang yang nyewa dia kayak, lu mah bukan cewek yang baik-baik, tapi lu make gitu. Tapi lu juga nyewa gua, bahasanya gitu loh. Jadi kan aneh gitu, ironis gitu kan jadinya. Mungkin itu sih kebebasannya itu mungkin yang aku lihat di situ. Nah, oke. Mungkin kita lanjut aja ya pertanyaan berikutnya. Nah, kan di sini juga kita nggak bisa nutup mata ya, kalau sampai hari ini masih banyak perempuan tuh yang nggak punya akses atau privilege lah gitu buat lanjutin sekolahnya. Bahkan masih banyak stigma, masih ada stigma yang mengatakan kalau perempuan itu nggak usah lah tinggi-tinggi pendidikannya, nanti juga ujung-ujungnya di dapur. Gitu. Nah, menurut Kak Omar, kenapa sih pola pikir kayak gini tuh kuat banget di masyarakat? Dan apa yang sebenarnya bisa kita lakuin buat biar perempuan ini punya kesempatan pendidikan yang sama tanpa harus dibatasi stigma-stigma yang tadi itulah? Sebenarnya jawabannya simpel. Kalau bisa ditanya kenapa masih terus ada, simpel karena kebiasaan. Itu masih terus ada dan orang tuh masih selalu nganggap itu normal, kayak gitu loh. Orang masih nggak ada yang salah dengan hal itu, dengan pemikiran bahwa perempuan yang terus berada di bawah laki-laki itu nggak salah. Itu hal yang normal. Dari sejarah
manusia, perempuan tuh selalu ya untuk kerja di rumah tangga gitu kan, perempuan laki-laki yang dia mungkin main politik, ekonomi gitu-gitu tuh untuk aspek-aspek lain itu yang megang laki-laki. Tapi untuk perempuan selalu yang di bawah, makanya itu jadi kebiasaan dari dulu. Makanya perlu edukasi lah di sini untuk merubah hal itu. Tapi itu pun juga susah karena memang itu udah jadi kebiasaan yang apa ya, udah berakar banget gitu loh. Dan itu untuk ngilanginnya, untuk ngebakar itu tuh susah kayak gitu. Tapi ya pasti dengan yang tadi ya kayak 16 AKTP ini menjadi salah satu pergerakan kan yang bisa untuk apa ya, diupayakan untuk merubah pola pikir inilah. Mungkin mengubah orang-orang yang awalnya tuh punya pemikiran seperti itu juga, tapi menjadi kayak oh ternyata perempuan juga bisa loh di posisi yang sama. Maksudnya kayak entah sesimpel kayak punya jabatan, punya pekerjaan, punya hak yang sama. Sesimpel kayak dia bisa ngerasa aman di ruang terbuka gitu. Mungkin itu sih. Jadi kayak perlunya edukasi, perlunya apa ya, pergerakan kayak gitu yang harus terus digerakkan terus ya, karena memang ya seperti yang tadi aku bilang, buku ini aja tuh udah lama gitu kan kisahnya, kasusnya tuh udah lama tapi masih relevan sampai sekarang. Ini yang jadi permasalahannya itu. Dan ya dengan berubah itu diharapkan ya dengan adanya edukasi, dengan adanya pergerakan seperti ini ya, itu bisa merubah ini lah seperti itu. Mungkin itu sih dari aku. Walaupun pasti kita tetap punya PR yang banyak kayak gitu kan, tapi nggak ada salahnya untuk diusahakan lah. Kalau menurut aku seperti itu. Ya, agak miris juga ya Mas kalau dilihat dari sekarang, karena akhir-akhir ini juga masih banyak gitu ya hal-hal yang terjadi yang seperti Mas bilang tadi. Banyak banget. Nah, sekarang saya ngomongin hukum nih. Kira-kira nih Mas, gimana Mas bisa melihat hubungan antara pengalaman Firdaus dan kondisi hukum di Indonesia saat ini gitu? Khususnya nih soal perlindungan korban kekerasan. Oke, kalau kita lihat dari segi hukumnya, menurut aku apa ya, hukum di Indonesia ini mungkin jadi kayak apa ya, tempelan doang gitu loh, bahwa ada di peraturan negara untuk melindungi perempuan, tapi kenyataannya di lapangan kan ya masih sering terjadi gitu kan kekerasan terhadap perempuan. Kayak misalnya sepengetahuan aku juga, kalau misalnya polisi itu pengen nyari bukti atas kekerasan seksual, atas kasus kekerasan seksual seperti itu ya, itu tuh perlu ada bukti fisik. Sedangkan kan kita lihat kekerasan seksual itu atau pelecehan lah ya, itu tuh itu banyak bentuknya, bisa secara verbal. Dan untuk ngebuktiin secara verbal kan susah, harus ada dokumentasinya, harus mungkin kita videoin atau apa, atau voice record kayak gitu kan. Jadi itu benar-benar susah. Jadi nggak menjamin gitu loh. Dengan hukum yang ada, kekerasan seksual pun masih banyak terjadi. Makanya buku ini tuh benar-benar relevan banget untuk diangkat, untuk apa ya, ngebahas permasalahan ini gitu, permasalahan perempuan seperti itu. Mungkin itu sih kalau dari hukumnya ya. Jadi kayak ada doang gitu loh. Tapi untuk implementasinya masih kurang. Belum diterapi. Iya, belum terapi lah. Kayak gitu. Masih banyak banget kendala administratif dari polisinya, dari apa ya, instansi polisinya gitu. Apalagi kan kalau kita lihat juga ya instansi ini juga punya reputasi yang buruk gitu kan. Iya benar. Apalagi dalam masalah kekerasan seksual terhadap perempuan, terutama ketika dalam beberapa atau enggak dalam banyak kasus mereka juga sebagai pelaku gitu loh, bukan sebagai pihak yang bisa menyelesaikan. Itu yang jadi masalahnya sih menurut aku. Ya jadi ya kita masih melihat benar-benar ketimpangan yang sangat jauh lah ya. Yang harusnya penegak hukum tuh jadi pelindung ya kan, dimana ya perempuan mau kemana lagi untuk melapor kalau ada hal-hal kayak gitu yang terjadi sama dirinya. Lu mau kayak berarti ya lu mau nelpon siapa kalau misalnya gua pelakunya gitu kan, kayak iya, gitu. benar. Oke, mungkin kita lanjut ya. Nah, boleh. selain tadi dari soal pandangan secara hukum ya, kita juga kan sering lihat nih, mungkin masih berhubungan lah sama pertanyaan tadi ya, kalau banyak perempuan yang jadi korban pelecehan ataupun kekerasan itu malah milih untuk diem gitu. Ada terbentuk di masyarakat kita itu silent culture gitu. Ada namanya budaya bisu. Nah, jadi menurut Kak Omar, apa sih yang bikin mereka segitu sulitnya buat speak up gitu? Pasti ada banyak faktornya. Mungkin
dari apa yang aku lihat ya, dari kenapa banyak korban kekerasan, mungkin terutama perempuan, itu masih sering banget takut untuk speak up. Karena mereka dari perspektif korban, mereka ngerasa kalau kekerasan itu kayak aib jadi mereka, jadi kayak aib gitu loh buat mereka. Jadi aib, dia nggak berani untuk mereka cerita cerita ke orang-orang gitu loh, mulai dari ke orang-orang terdekat atau bahkan untuk speak up kayak untuk di zaman sekarang, ketika sekarang itu udah ada media sosial atau ada lembaga-lembaga atau organisasi yang ibaratnya untuk perempuan, itu masih sering banget takut karena mereka takut akan dijudge sama orang-orang. Mereka tuh takut bukannya mendapat dukungan, mereka malah terus dibungkam, mereka suaranya terus dikucilkan, mereka nggak didengarkan. Itu yang mereka khawatirkan seperti itu. Itu jadi masalahnya. Kayak apa ya? Mereka juga takut kalau malah yang disalahkan itu adalah korban. Kayak misalnya beberapa kali aku lihat di sosial media, kalau misalnya ada kekerasan terhadap perempuan terutama, yang disalahkan tuh pakaiannya, kayak gitu. Kayak kita melihat sebagai perspektif dari kita, ya kita tahu Indonesia negara yang mayoritas Muslim. Kita lihat ada kayak norma sosial di masyarakat tuh udah kebiasaannya itu adalah harus berpakaian sopan lah, kayak gitu, tertutup, mungkin yang perempuan yang Muslim berhijab. Tapi itu nggak menutup kemungkinan bagi mereka yang udah tertutup untuk tidak mendapatkan kekerasan gitu loh, oleh ya laki-laki terutama kan gitu. Itu nggak menutup kemungkinan. Jadi kayak apa ya? Itu loh yang mereka khawatirkan tuh, mereka nggak dapetin dukungan dan malah disalahkan gitu. Dan ketika mereka disalahkan, korban tuh malah jadi kayak semakin berani gitu loh untuk melakukan lagi, entah itu ke dia, ke korbannya lagi atau ke orang lain yang belum pernah jadi korban, kayak gitu. Itu yang dikhawatirkan, makanya mereka lebih memilih untuk dia, mereka pendam walaupun mereka ada rasa trauma, tapi ya pasti itu perlahan juga nyakitin dia gitu. Dan harusnya ya kita, terutama mungkin ya kita, karena kita juga mahasiswa, kita harus bisa punya ruang di mana ya perempuan tuh bisa ngerasa aman untuk kasih tau lah kalau mereka ngalamin kekerasan. Mungkin dari aku kayak gitu. Aku mau nanya lagi nih Mas. Yang tadi aku bilang kan hukumnya ini udah ada gitu kan, salah satunya UU TPKS dulu, yang juga udah berlaku kan UU TPKS. Tapi ya itu tadi kita dari bahasan kita kan masih banyak banget lah kasus-kasus KS, kekerasan terhadap wanita gitu. Nah, menurut Mas ini hambatan terbesarnya ini ada di mana itu, di penegakan hukumnya kah, dari stigma masyarakatnya, atau kurangnya edukasi dari pihak korban atau pihak pelaku gitu? Sebenarnya kalau di kita apa ya, kayak kita rank gitu ya, apa ya yang menjadi faktor utama itu menurut aku nggak bisa sih. Semua faktor itu jadi sumber masalah, dari instansinya nggak mau menegakkan keadilan bagi korbannya, dari korbannya juga takut untuk speak up, dari stigma masyarakatnya juga nganggap kalau korbannya salah. Itu yang jadi permasalahannya. Makanya kalau diminta untuk apa yang menjadi permasalahan utama, semuanya masalah menurut aku. Nggak bisa di apa ya, di ranking gitu, itu nggak bisa. Menurut aku kayak semuanya itu berkaitan, karena korbannya takut ketika dia berani, dia speak up ke entah ke media sosial atau ke orang-orang terdekat, atau bahkan berani untuk melaporkan ke kepolisian, ke instansi gitu kan, untuk ditindak lebih lanjut dari jalur hukum. Tapi entah secara administratif masih kurang nih, masih ada hambatan lah, entah itu buktinya atau bahkan ya perlu adanya dibayar ya, kita tahu lah polisi gimana gitu kan, polisi di Indonesia gitu. Jadi itu yang jadi masalah. Terus juga kalaupun si korban berani speak up, gak semua orang akan berani untuk kayak, gak akan semua orang akan kayak mensupport dia, nggak akan menyembuhkan dia dari korban, dari traumanya gitu. Itu yang jadi masalah. Jadi itu semuanya berkaitan di situ. Jadi semuanya berhubungan, iya. Jadi jaring yang menjadi masalah, kayak gitu. Menurut aku sih seperti itu. Makanya kayak kekerasan terhadap perempuan ini kayak nggak selesai, mungkin karena itu juga. Mau ada edukasi gimana pun, mau ada lembaga yang membantu perempuan gimana pun, itu tetap susah gitu, karena perempuan ya selalu apa ya gitu, kayak sulit lah gitu dengan kondisi yang terjadi di Indonesia gitu. Mungkin menurut aku sih seperti itu. Oke.
mungkin kayak tadi di awal juga kita udah bahas ya Tan ya, kayak ini kan buku yang kita bawa aja udah bertahun-tahun lamanya, tapi ternyata masih relevan sampai sekarang. Itu sebenarnya permasalahan yang sangat krusial lah gitu. Nah, tapi kan kita tahu ya, hari ini kita udah mencapai di era digital. Benar. Ya kan? Kita ada ruang baru nih, ruang digital ini. Nah, perempuan ada sebenarnya kesempatan untuk berbicara gitu. Tapi di balik itu juga malah muncul serangan baru, malah ya adanya pelecehan kah, pembulian di melalui sosial media, ruang daring gitu. Iya. Nah, gimana menurut Mas Omar ya menciptakan ruang aman digital yang nyata ini gimana ya? Kalau dari segi digital sebenarnya susah menurut aku, karena ruang digital tuh jadi kayak gini, jadi kayak bisa bermata dua. Dia bisa ngebantu si korban untuk speak up, tapi juga bisa buat lebih banyak orang lagi untuk dapetin kekerasan, terutama secara verbal gitu kan, karena mereka ngetik gitu kan di depan aja, mereka komen entah mengenai apapun itulah, dari tepuk tubuhnya mungkin atau apapun itu, mengenai banyak cara lewat media sosial. Misalnya dia foto misalnya atau itu foto kemaluan kayak gitu, bisa ke si cewek gitu kan, itu bisa. Jadi lebih banyak cara lagi untuk si pelaku untuk melakukan kekerasan terhadap perempuan. Nah, gimana menurut aku caranya untuk kayak mungkin mengurangi lah ya, mereduce hal itu gitu ya, mungkin ya balik lagi sih sebenarnya, edukasi untuk apa ya, tidak melakukan hal itu. Terus juga mungkin kalau memang terpaksa atau tiba-tiba terjadi, mungkin ya diblokir orang itu. Terus juga mungkin kita bisa lebih tertutup lagi dalam menggunakan media sosial, mungkin seperti itu sih. Terus juga ya kita tahu gitu loh bahwa media sosial kan juga bisa digunakan banyak orang, jadi nggak menutup kemungkinan gitu. Jadi mungkin kalau untuk dihilangkan, opsinya adalah ya kita bisa ngeblokir, kita bisa kayak kasih apa ya, kayak kita mempermalukan si korban itulah, kayak kita bikin dia viral kalau dia ngelakuin hal itu gitu. Kalau dia ngomong ini nih, dia ngelakuin pelecehan, dia mau komen apa gitu, terus kita viral, itu bisa, itu jadi apa ya, penilaian buruk juga bagi dianya gitu kan, bahwa dia punya apa, kayak dia jadi apa sih, kayak punya reputasi yang buruk dalam hidupnya gitu loh, kayak gitu. Karena ya dia sebagai pelaku tuh dia juga udah terpampang nih jelas di sosial media kalau dia melakukan hal itu gitu. Karena kalau mungkin kayak diviralin, itu juga jadi salah satu cara sih menurut aku. Jadi orang tuh jadi nggak berani untuk kayak gitu, nggak berani untuk bertindak apa ya, kemana-mana dalam menggunakan media sosial. Mungkin kayak gitu tidak aku. Bisa diviralin atau diblokir, itu banyak lah sebenarnya caranya juga. Sejujurnya sih ya, media-media atau platform daring ini kan sebenarnya menguntungkan ya, karena bisa diakses semua orang. Dan ya kayak yang Pak Omar bilang, kalau memviralkan itu cepat naik ya sebenarnya. Iya, cepat naik. Tapi ya gitulah, namanya di media sosial kan masih ada orang yang juga less education lah ya, masih banyak sekali. Banyak banget gitu. Padahal sebenarnya ini cara yang bagus juga di era kayak gini ya, sekarang bisa dipergunakan dengan baik lah. Gitu. Aku setuju sih perihal itu, karena emang banyak banget kan akhir-akhir ini juga kasus-kasus yang justru tuh malah harus di-up dulu biar viral gitu, biar tahu. Itu banyak Biar juga katanya kan kayak polisi gerak harus viral dulu nih baru gerak, itu kan bisa kedengar sampai ke polisinya juga gitu. Benar banget. Nah, selanjutnya aku mengenai kalau di ruang publik ini kan perempuan ini juga rentan gitu ya buat terkena pelecehan gitu, kayak yang Mas Omar tadi bilang, kayak misalkan di kereta, di KRL gitu kan, masih banyak kok kadang pelaku-pelakunya kayak gitu. Nah, menurut Kak Omar ini solusinya ini apakah ini lebih ke penegakan hukum kita kah, atau edukasi sosialnya, atau di infrastrukturnya gitu kan? Menurut aku dari ya kayak tadi, kayak bahwa banyaknya anggapan bahwa kekerasan itu sangat gampang, dan apa ya, adanya anggapan bahwa perempuan itu rentan untuk jadi korban, makanya mereka tuh dengan mudah untuk melakukan itu, bahkan di ruang publik sekalipun, kayak gitu loh. Mungkin yang jadi masalah itu sebenarnya
yang bisa diperbaiki sih mungkin semuanya, kayak tadi apa yang bilang infrastruktur, Ya, infrastruktur, menteri edukasi atau kita penegakan hukum ini. menurutku bisa semuanya sih. Kalau misalnya kayak tadi di ruang aman, kayak di KRL gitu-gitu, itu bisa mungkin kayak dikasih CCTV untuk jadi bukti itulah, kayak bukti dokumen, kalau dokumentasi gitu, kalau emang adanya terjadi kekerasan seksual yang dialami gitu kan, itu bisa. Terus kalau dari penegakan hukumnya ya itu harus kita harus lihat dulu nih apakah penegak hukumnya juga punya reputasi yang bagus gitu kan. Sedangkan dengan yang kita punya dengan instansi kepolisian yang ada di Indonesia, ya kita lihat reputasinya gimana gitu kan. Sebagai pelaku juga track recordnya juga jelek gitu, kayak gitu. Terus juga kalau dari edukasi itu selalu perlu untuk diedukasikan gitu, bahkan mulai dari usianya itu kecil, karena seperti yang tadi dari kalau kita lihat dari buku Perempuan di Titik Nol ini ya, kita lihat kalau si Firdaus itu kan juga nggak sengaja kan, tempat pas masih muda dia nggak sengaja untuk mengalami kekerasan seksual kayak gitu. Ketika dia nggak bisa merasa merangsang lagi kan kayak gitu, jadi itu ya harus diedukasikan juga dari kecil kayak gitu deh. Menurut aku itu sih dan yang dia juga diperbaiki. nggak tahu kalau itu tuh sebenarnya nggak boleh. Dia nggak tahu akan hal itu karena memang dia berada di lingkungan yang emang nggak pernah ngedukasi dia terhadap hal itu gitu. Itu yang jadi masalahnya. Ya, edukasi dan pendidikan itu emang penting sih ya, itu emang harus dari kecil juga sih menurut aku itu. Sejak dini lah. Iya udah. Sejak dini lah. Ya, misalnya udah dikasih tahu kayak bagian-bagian mana nih yang menjadi bagian privasinya dia yang nggak boleh disentuh atau diraba sama orang lain. Oke. Mungkin selanjutnya ya kayak yang udah kita bahas sebelumnya ya, kayak kalau pendidikan ini kan faktor terpenting ya mungkin untuk perempuannya sendiri terutama. Nah, tapi faktor pendidikan untuk ya pihak lain lah kayak laki-laki, apakah itu juga bisa menjadi kunci gitu untuk pemenuhan dari gerakan HAKTP yang dimana ya kita harus menggaungkan bahwa kekerasan itu tidak boleh. Apakah pendidikan itu memang faktor paling penting gitu menurut Kauman? Salah satu yang terpenting lah pendidikan itu. Maksudnya dari pendidikan ini kayak dengan orang itu terdidik, dia tahu hal mana yang baik, hal mana yang buruk. Sisinya kan begitu. Mau dari laki-lakinya atau dari korbannya. Dengan laki-laki yang teredukasi, maka dia harusnya nggak bertindak seperti itu, nggak melakukan kekerasan seksual terhadap perempuan lah, atau siapapun itu. Dari perempuannya juga dengan dia teredukasi, dia bisa punya banyak opsi jadinya untuk bagaimana cara bertindak ketika dia yang menjadi korban, ketika dia yang mengalami kekerasan oleh laki-laki gitu kan, ketika dia menjadi korban lah dia gitu. Mungkin itu sih, makanya edukasi itu penting buat semuanya dan harus dilakukan dari sejak dini gitu. Terus juga mungkin kita tadi belum menyinggung soal ini sih ya, soal budaya patriarki ya. Nah, tapi di era modern sekarang menurut Mas Omar nih bentuk-bentuk patriarki modern yang jarang dibahas tapi ternyata berbahaya itu apa aja sih? Oh ya, patriarki kayak yang mungkin tadi Mbak Askia juga sempat menyinggung gitu ya, kayak misalnya ya adanya anggapan kayak perempuan tuh ya cukup nggak usah tinggi-tinggi lah belajarnya lah, ntar juga bakal di dapur. Itu juga bahaya karena itu ya kayak sangat meremehkan perempuan lah kayak gitu. Semakin perempuan itu dibuat kayak nggak punya power, mereka tuh cuman dibatasi untuk produknya di rumah saja, itu dia jadi semakin nggak punya power gitu. Maka kita akan kayak backward lagi seperti di zaman-zaman sebelumnya, di mana ya seperti aku sempat mention juga bahwa dalam sejarah manusia kita tuh perempuan tuh selalu ada di posisi yang kayak di bawah laki-laki lah, seperti itu. Dia walaupun walaupun manusia itu mungkin berpasangan suami dan istri, tapi juga tetap ya istrinya juga terbatas di rumah aja. Makanya ketika dari zaman dulu sering banget kekerasan terhadap perempuan terjadi, ya perempuan nggak bisa apa-apain karena memang ya yang selalu diberikan otoritas adalah laki-laki seperti itu. Itu yang menjadi permasalahannya. Mungkin dari kayak gitu sih, simpel pemikiran kayak gitu. Aku setuju sama apa yang Mas bilang juga. Kalau mau nanya, kalau kita lihat dari kacamata 16 HKTP nih,
pesan paling kuat yang bisa kita tarik dari kisah Firdaus buat kampanye anti kekerasan di Indonesia ini? Jangan takut speak up, itu sih menurut aku. Wah itu. Soalnya yang tadi aku bilang, pokoknya itu kasus dari buku ini, kisah dari buku ini itu masih mungkin akan selalu relevan sama keadaan atau situasi di Indonesia mengenai kasus kekerasan yang terus dialami sama perempuan, ketika lingkungannya itu pun juga nggak mendukung gitu, ketika orang-orang terdekatnya nggak mendukung. Walaupun ya zaman udah berubah, banyak cara untuk mengadvokasi perempuannya, tapi tetap aja orang tetap merasa takut. Padahal tuh ya nggak semuanya akan mendukung si pelaku, nggak semuanya akan menyalahkan korban. Bisa aja mereka dapat dukungan, bahkan ya sering kali aku pun juga ngelihat ya mereka sering juga dapat dukungan gitu buat mereka yang berani speak up kayak gitu, sampai pada akhirnya si korban mendapatkan ya hukuman yang setimpal atas perbuatan mereka kayak gitu. Mungkin itu sih, makanya speak up tuh menurut aku lumayan penting, walaupun pasti adanya rasa takut dari korban, takut dikucilkan lagi, takut disalahkan lagi, takut nggak didengar, itu bakal numpukin traumanya itu pasti kan. Makanya tapi menurut aku jangan takut lah, menurut aku kayak dengan si korban berani speak up itu juga akan secara otomatis ngebuka pandangan dari dari banyak orang gitu. Oh orang berarti ini orang perempuan ini bakal trauma loh ya kalau misalnya dia ngalamin kekerasan seksual gitu. Orang bakal secara otomatis itu teredukasi secara nggak langsung gitu loh, dengan dia sesimpel dia speak up doang tuh orang udah langsung teredukasi. Oh ini loh trauma yang didapetin, oh ini loh yang bakal dialamin gitu, yang bakal terjadi kalau misalnya gue ngelakuin ini ke perempuan. Itu secara nggak langsung ngedukasi menurut gue kayak gitu sih. Jadi sesimpel speak up tuh udah ngedukasi. Iya, gitu. Tapi ya walaupun gitu sih sebenarnya ada tantangan baru juga ya. Kalau saat ini tuh nggak menutup kemungkinan yang katanya ada slogan woman support woman itu tuh ternyata nggak terrealisasikan. Nyatanya aku sendiri juga suka baca dari Twitter, dari Instagram, ketika ada kasus kekerasan pelecehan terjadi tuh malah kok malah yang tidak setuju tuh perempuan juga ya gitu. Padahal seharusnya kan sesama perempuan ya kita saling mendukung gitu kan. Gimana caranya kalau perempuan juga malah ikut jadi bagian dalam ya stigma-stigma yang buruk itu. Menurut Mas Omar gimana tuh? Kalau menurut aku mengenai mungkin itu kan woman support woman menjadi salah satu gerakan juga ya secara nggak langsung ya. Walaupun mungkin gerakannya juga baru dari media sosial atau bahkan mungkin belum banyak orang yang tahu itu. Tapi menurut aku juga benar seperti yang Mbak Askia bilang, kalau misalnya kayak banyak juga perempuan yang malah menyalahkan korbannya ketika ada perempuan lain yang menjadi korban kekerasan seperti itu. Dan menurut aku gimana untuk nanganinya adalah buat lebih masif lagi pergerakan itu, buat lebih masif lagi pergerakan yang udah ada dari woman support woman ini, supaya makin banyak juga perempuan yang ngerti. Karena ya kita nggak akan paham kalau kita belum pernah ada di posisinya gitu kan, kayak gitu. Walaupun mungkin oke lah korban speak up, korban menjelaskan, korban menceritakan, tapi kita tuh masih belum ngerti posisi dia gimana. Karena setiap orang punya batas untuk trauma itu beda-beda gitu. Mereka tuh punya kayak toleransi itu beda-beda untuk hal itu. Makanya masih banyak yang meremehkan. Makanya walaupun ada gerakan itu pun perempuan masih ada, apalagi laki-laki, menurut aku seperti itu. Dan makanya untuk gerakan yang udah ada itu dimasifkan lagi, mau 16 HKTP atau mau support woman ini itu harus dimasifin lagi. Karena gimana pun pasti akan ada orang yang nggak mengerti, bakal ada orang yang nggak paham sama situasi orang lain. Dan itu yang harusnya bisa diubah seperti itu. Yang diharapkan ya bisa diubah, dan kedepannya ya ketika ada korban yang menjadi korban kekerasan itu saling dibantu lah, saling didukung lah gitu, bukannya malah disalahkan. Mungkin menurut aku seperti itu. Iya benar sih, kita juga harus aware juga, mungkin ya moralitas kita aja lah, kayak sama manusia ya, kalau ada yang kekerasan ya kita harus saling support, saling bantu gitu. Nah mungkin dari aku nih pertanyaan terakhir ya Mas, jadi kira-kira ya Mas, gimana Mas Omar ini melihat
masa depan di Indonesia ini perihal yaitu kekerasan wanita atau kekerasan seksual itu. Karena kan yang kita tahu juga buku Perempuan di Titik Nol ini juga sudah ditulis dari sekian tahun lamanya gitu. Ya apakah kita bisa gitu untuk menghilangkan kasus-kasus kekerasan terhadap wanita ini? Ya. Kalau untuk menghilangkan, menurut aku mungkin jatuhnya masih nggak mungkin. Menurut aku pasti akan terjadi dan bisa aja terjadi untuk siapapun gitu. Siapapun bisa jadi korbannya dan kalau misalnya ditanya untuk kedepannya gimana ya, menurut aku kayak kalau misalnya keadaan di Indonesia masih terus gini, misalnya dari korbannya masih takut untuk speak up, terus juga dari laki-laki yang ibaratnya nafsunya gede masih belum teredukasi sehingga mereka gampang untuk melakukan kekerasan tanpa mikirin akibatnya itu bagi si korban, terus juga dari instansi yang harusnya bisa ngasih bantuan hukum kepada korban supaya si pelaku dapetin hukuman yang setara atas tindakan mereka. Kalau misalnya hal itu masih belum bisa diterapin di Indonesia, keadaan masih akan terus sama, siklusnya akan terus terulang lagi. Mungkin menurut aku seperti itu, makanya itu harusnya berubah lah, harusnya gitu. Oke, mungkin terakhir closing statement aja dari Mas Omar ya, secara singkat aja. Oke, menurut aku closing statement dari aku ya, hidup perempuan yang terus melawan. Supaya dari kalian, mungkin untuk siapapun, terutama bagi para perempuan ya, karena kan yang lebih sering untuk jadi korban kekerasan itu kan perempuan. Walaupun pasti korban kekerasan yang dialami laki-laki juga pasti ada. Menurut aku jangan takut untuk speak up, bakal selalu ada orang yang mau dukung kalian. Jadi kalian tersimpul harus berani aja, pasti ada yang akan ngebantu kalian gitu. Mungkin menurut aku gitu sih, dan ya semoga kekerasan terhadap perempuan kedepannya akan berkurang dan makin banyak orang teredukasi dan nggak menyepelekan lah terhadap isu kekerasan terhadap perempuan ini, seperti itu. Mungkin sekian dari aku, mungkin itu aja ya. Terima kasih Mas Omar untuk kesediaannya pada hari ini ya, sudah mengisi replik kita pada kali ini yang bertepatan juga dengan 16 HKTP. Nah, akhirnya kita sampai juga di akhir diskusi pada dalam replik kali ini. Semoga semua teman-teman pendengar di Spotify, Instagram, YouTube, BEM Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta bisa mendapatkan insight baru lah, dan terutama kita juga harus makin bersuara dalam isu yang sudah bertahun-tahun lama terjadi ini. Oke, kalau begitu sampai jumpa di replik selanjutnya. Dadah.